어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang materi kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi atau menginterpretasi teks laporan hasil observasi secara kritis. Sebelumnya udah ada yang tahu tentang teks laporan hasil observasi? Oke. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjabarkan pendapat umum tentang suatu objek yang diamati atau yang diobservasi. Informasi yang didapat dari teks laporan hasil observasi itu berupa data faktual yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian, observasi disebut juga teks klasifikasi karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuai berdasarkan kriteria sesuatu. Nah, kalau kita telah mengetahui apa tadi definisi teks laporan hasil observasi, kita juga harus mengetahui apa itu karakteristik teks laporan hasil observasi. Yang pertama, yaitu bersifat objektif dan spesifik. Yang kedua ada disusun berdasarkan fakta, dan yang ketiga disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Pasti anak-anak sekarang lagi bingung apa nih maksud dari bersifat objektif dan spesifik. Bersifat objektif adalah teks laporan hasil observasi hanya membahas tentang sesuatu yang diamati saja, tidak membahas tentang hal di luar itu. Contohnya apa? Jika kita mengamati atau meneliti sebuah bunga, maka yang kita teliti itu, maka yang kita laporkan itu adalah hasil observasi bunga itu, tidak melenceng ke hal yang lain atau tidak menjelaskan tentang pokoknya atau yang lainnya. Kemudian hasil observasi juga harus disampaikan secara jelas dan spesifik, yaitu lengkap. Kemudian yang kedua tadi ada apa? Disusun berdasarkan fakta. Nah, teks laporan hasil observasi disusun berdasarkan fakta dan data dari pengamatan, tidak ditambah dan tidak pula dikurangi. Jadi jangan memandai dalam mengamati teks laporan hasil observasi. Datanya harus jelas dan nyata. Nah, teks laporan hasil observasi ini jarang ditemukan adanya pendapat atau opini di dalam teks laporan hasil observasi, karena opini atau pendapat ini belum tentu terbukti kenyataannya. Opini ini hanya berupa pendapat seseorang yang belum tentu kejelasannya. Sedangkan teks laporan hasil observasi ini harus menggunakan data yang nyata atau fakta. Kemudian yang ketiga disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Teks laporan hasil observasi disajikan secara lengkap dan terperinci menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang lugas apa? Ada yang tahu bahasa yang lugas? Bahasa yang lugas, bahasa yang mengacu pada pada makna yang sebenarnya, tidak menggunakan makna denotasi atau makna lainnya. Kemudian sekarang kita harus mengetahui
struktur teks laporan hasil observasi agar kita bisa nanti membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Ada yang mau membaca tentang pernyataan umum? Coba membaca. Ya, siapa namanya? Baca buku aja. Yang pernyataan umum. Dibaca ke depan. Dibaca ke depan. Gak kelihatan ya, Kurang, Bu. Pernyataan umum ini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal umum yang akan diamati dan menjelaskan secara garis besar pemahaman teks yang diamati. Pernyataan umum ditandai dengan adanya kata kerja atau verba relasional, yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Kemudian untuk teks laporan hasil observasi yang kedua ada deskripsi bagian, yaitu berisi penjelasan secara terperinci mengenai uraian objek yang diteliti. Nah, yang terakhir ada deskripsi bagian, yaitu penjelasan manfaat dan ringkasan dari objek yang diamati atau yang diteliti. Nah, ada pun kaidah kebahasan dan laporan observasi. Ada berapa kaidahnya? Siapa yang tahu? Ma, Ya, sebenarnya nak. tak tahu. Apa yang pertama nak? Yang bisa membuka kaidah kebahasan yang pertama dari teks laporan hasil observasi. Ya, yang pertama. Kata benda, Bu. Ya, kata benda umum. Ya. Kata benda umum yaitu kata-kata yang memberikan penjelasan secara umum suatu objek yang diteliti, tidak membahas secara khusus dia hanya membahas secara umum. Contohnya kata masyarakat, kata pelajar dan kata jenjang SMK itu merupakan kata benda umum. Kemudian yang kedua ada kata material, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, hewan, manusia atau peristiwa. Kata kerja tersebut dapat dilihat secara kasat mata. Contohnya menulis, menyapu, menambahkan. Itu merupakan kata kerja material. Kemudian ada kata kopula. Apa kata kopula? Kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu pengertian atau konsep Mengenai suatu hal. Contohnya kata kopula ini bertujuan menjelaskan deskripsi. Contohnya ada kata adalah, merupakan, ialah, atau yaitu, dan banyak lagi. Yang keempat ada kata pelompokan, yaitu kata yang digunakan untuk mengelompokkan suatu objek menjadi lebih spesifik atau khusus. Contohnya apa? Contohnya kata terdiri atas, bagi-bagi, menjadi. Nah, kemudian yang kelima ada kata apa? Kata keadaan.
Contohnya penting merupakan kata-kata keadaan. Yang terakhir ada kata apa nak? Kata jenis yaitu kata yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan objek yang diobservasi. Contohnya apa? Penulis dan banyak lagi kata-kata ilmiah seperti kata teknis. Ibu ada video. Nanti setelah menyimak video ini, ibu ada kuis untuk kalian. Nanti kuisnya siapa yang bisa menjawab lebih cepat akan ibu kasih hadiah. Setelah kita menyimak video ini, ibu minta nanti membentuk kelompok menjadi 3 ya. Baik ibu. Udah ya. Belum sama aja. Ini bukan itu nggak jelas ya? Jelas. Lumayan. Oke. Seperti yang diminta tadi, pengen kalian membentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada ketuanya. Nanti serahkan ke ibu nama-namanya ya nak. Jadi ibu tunggu 5 menit. Satu kelompok berapa orang, Bu? 2 kelompok 8 orang, satu lagi 7 orang. Kalian 2-3 kan? Iya, Bu. Yang 8 berarti ada 7. 2 kelompok. Sama lagi.
Siva sama Fadel yang di belakang itu satu kelompok. Kemudian ini baris ini satu kelompok. Ini sampai ini. Sini lagi, Rahman tunggu lagi, mundur. Bukan mundur tak oh. Sini lagi. Dia nak sempit lagi, masih mungkin aku boleh. Ya, Adi, Adik, agak geser sini nak, sikit nak. Dari sini nak. Nampak dia. Agak belakang nak. Ibu enggak. Dah duduk nak. Oke, ibu minta kalian untuk membaca sekitar 5 menit tentang tes laporan hasil observasi. Nanti di situ ibu akan membuat kuis atau KTP. Ini Bu, kita bagi-bagi. Kenapa? Ada di sini. Juga orang.
Oh, ini. Oke, anak-anak ibu, tadi sudah dibaca materi tentang teks laporan hasil observasinya. Oke, sekarang kalian bukunya halaman 18. Bukunya halaman 18. Nah, Ibu ingin kalian mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3. Soal nomor 1, 2, dan 3. Kemudian, siapa yang lebih dahulu mengantarkan tugas kepada ibu dan jawabannya benar, maka ibu akan kasih reward untuk kalian. Nah, nanti ibu akan akumulasikan skornya sampai paling tinggi, ibu akan kasih hadiah. Soalnya 1, 2, dan 3. Bu, buat soal atau jawaban? Langsung jawaban aja. Ayo jajak buat mah. Anak ibu, buat soalnya saja, nanti kita presentasikan ke depan. Soalnya aja. Oke, nanti kita presentasikan.
Dan dia presentasikan di depan. Wow. Saya Ya lah. sendiri atau bersama ibu? Sendiri lah, Bu. Semuanya. Ini. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama, amati kalimat berikut. 1. LTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan prinsip fotovoltaik. 2. Pembangkit listrik ini merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan atau energi terbarukan. 3. Baterai dalam pembangkit listrik tenaga surya berfungsi menyimpan daya listrik. 4. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas 4 komponen, yaitu panel surya, charge kontrol, baterai dan inverter. 5.
kelima, sebagai kontrol berfungsi. Berarti kalau nggak ingat kelima, sebagai kontrol berfungsi menstabilkan energi listrik dan menjaga agar baterai tidak kelebihan tegangan sehingga menjadi lebih awet. Kalimat yang mengandung kata kerja material ditunjukkan oleh nomor. Jawaban dari hasil diskusi kami ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Ada yang mau menyanggah? Saya Ya, apa? nggak benar itu tepat dulu. Ibu mau nanya Nanda, itu udah tepat atau belum? Berapa sih kalian tadi berapa? Kamu 1, 3, dan 5. Kami 2, Kami 2, 3 tepat. Kami 2, 3, 4. Oke, bentar. Sekarang kelompok 2 jelaskan dulu mengapa itu jawabannya. Ada yang bisa jelasin? Kenapa mendapatkan jawaban 1, 3, dan 5? Saling main aja. Karena menurut kami hasil jawaban itu sesuai dengan kata. Nggak masuk akal. Jelasin secara rinci. Rinci, jelas. Kata material. Emang kata material tadi itu apa sih? Apa tadi kata material? Material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, hewan, manusia, atau peristiwa. Oke, kalau ketiga kenapa? Menyanggah. Jawaban dari kelompok pertama. Mau nanya? Tadi jawabannya apa? 2, 3, dan 4. Iya sih. Kenapa memilih itu jawabannya? Apa alasannya? Karena menurut kami itu sih lumayan mendekati. Lumayan mendekati. Sekarang kita bahas ya. Ya, Kata material boleh. itu kan tadi apa? Kata Kata material yang menunjukkan tindakan benda, hewan, manusia, atau peristiwa. Iya, kelompok 1 jawabannya apa? kita B. B juga. Kita salah lagi. Sama. Kita salah. Kata material itu menunjukkan tindakan suatu benda. Jadi contohnya apa? Menambahkan kan kata kerja material. Iya. Terus dicetak. Nah, 1, 3, dan 5 itu kata-kata kerja teruji dengan kata adanya mengubah. Mengubah itu kata kerja material. Kemudian yang ketiga juga ada kata kerja materialnya, yaitu apa? Menyimpan. Benar. Kemudian yang kelima, Stabilkan. iya, menstabilkan. Jadi jawabannya adalah B. 1. Oke, sekarang yang dibuat. Udah, C. Jadi ada orang yang udah. Oh, salah. Saya bilang. Satu dengan demikian satu instruksi dari swasta sudah siap digunakan untuk menyalakan lampu T, TF, dan P. Dan peralatan matangga lainnya. 2. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, energi surya dapat dijadikan sebagai energi alternatif. 3. Pembangkitan listrik ini merupakan pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, energi terbarukan. 4. Cara kerja pembangkitan listrik tenaga
sederhana. 5. Pembangkit tenaga LDS adalah pembangkit listrik yang mengubah cahaya. Mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik dengan prinsip fotovoltaik. Kalimat yang mengandung kata populer ditunjukkan oleh nomor D. 3 dan 5. Yes. Betul. Betul. Oh iya. Total. 3 dan 5. Ada yang punya enggak? Enggak. Enggak. Itu semua jawabannya. Enggak. Iya. Saya. Coba dulu buktikan. Kenapa 3 dan 5? Siapa yang mau? Kata populer itu kan kata yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Suatu pengertian dan konsep mengenai suatu hal. Contohnya merupakan sama adalah. Oke. Berarti kalimat nomor 3 apa kata populernya? Merupakan. Kemudian yang kelima adalah benar. Soal nomor 3. 3. Cermati kalimat-kalimat berikut. 1. Panel surya berfungsi mengonversi tenaga matahari menjadi energi listrik. 2. Baterai dalam pembangkit listrik tenaga surya berfungsi menyimpan daya listrik. 3. Pada alat ini arus listrik juga diubah dari arus ke arah DC menjadi arus bolak-balik AC. 4. Semakin tinggi intensitas cahaya yang ditangkap, semakin besar energi listrik yang didapatkan. 5. Charge control berfungsi menstabilkan energi listrik dan menjaga agar baterai tidak kelebihan tegangan sehingga menjadi awet. Kalimat yang mengandung keadaan ditunjukkan oleh nomor 4 dan 5. 4 dan 5. Di mana kelompok yang lain setuju? Berapa? 4 dan 5. Setuju. Kita bahas. Kalimat yang mengandung kata keadaan ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4 dan 5. Apa contoh kata di kalimat nomor 4 itu? Semakin tinggi. Gimana kamu lain? Apa contoh katanya di situ? Semakin besar. Semakin besar. Itu merupakan kata keadaan. Kemudian di kalimat nomor 5 apa contoh katanya? Awet bu, awet. Lebih awet. Dia benar? Benar. Lebih awet itu merupakan kata keadaan. Oke. Yang terakhir ini rebutan. Siapa yang bisa menjawab secara langsung? Langsung. Kuis dari ibu ini, itu berarti hadiahnya langsung. Oke. Dengan apa lo? Oke, lo udah percaya nih? Mau jawab atau enggak? Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, boleh tangan aja. Oke, udah. Ini kita bisa ditulis. Bilang aja, soalnya ada di halaman nomor 9, halaman 19, nomor 5. Siapa yang dapat mengklasifikasikan secara langsung kata-kata tersebut dengan mengklasifikasikan dengan kata benda, kemudian kata sejak. Iya, Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, Pak. langsung dia temu. Maju dah. Maju.
Kalau pada Saya berkemauan dari kelompok 1 akan mengelompokkan daftar kata berikut dengan memberi tanda centang. Saya deskripsikan saja ya. Yang pertama panel merupakan kata benda. ya Energi merupakan kerja. Ayo. kata kerja. Menyalakan kata kerja, cahaya kata benda, ditangkap kata kerja, komponen kata benda, menstabilkan kata kerja, tagihan, tagihan kata kerja, daya listrik, itu kata benda mengurangi kata kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Ada yang menyangka atau misalnya panel itu bukan kata benda, bukan kata kerja. Energi itu bukan kata benda, buat kata kerja. Ada? Coba lihat dulu, ada enggak yang salah? Enggak. Banyak. Energi itu Gitu kata. kata kerja, bukan kata kerja. Kemudian tagihan juga kata benda, bukan kata kerja. Yang kata kerja itu apa aja? Menyalakan, ditambah, menstabilkan, mengurangi itu ada kata kerja. Yang lainnya merupakan kata benda. Tapi nggak apa-apa, udah berani maju kasih aja. Moti. Dibayar dong. Iya. Kami. Nggak ada orang terus belajar. Sengaja. Nggak ada dong. Dia nggak berharap. Oke. Masih banyak hadiahnya. Gimana nih? Belum ada Ibu aja. Dari Oke. Teks laporan hasil observasi itu menggunakan bahasa apa? Saya 9 baku. Ada lagi? Bahasa yang luas. Sudah. Salah. Ayo, mana yang nanti Anda yang di buku kan? Soalnya apa tadi? Teks laporan menggunakan bahasa apa? Benar gini, siapa yang duluan angkat tangan jangan jawab, langsung maju. Belum ya Bu? 1, 2, 3. Hasil observasi itu menggunakan bahasa apa? Resmi atau baru? Resmi atau baru? Resmi atau baru itu juga merupakan bahasa tes laporan observasi. Bahasa lugas juga merupakan bahasa tes laporan observasi. Jadi dua-duanya benar. Tapi apa
Makasih, itu salam gitu loh. Mati kamu kena udah bisa jadi ibu siapa yang cepat dulu ya makanya. Tentu ada juga. Oh, di dalam tas. Di dalam pempek warna maru tadi ada pempek lagi nggak? Nih. Ada. Media, ya, jangan dia ngeliat ribut. Oke. Ini jelaskan secara bahasanya sendiri tentang struktur teks laporan hasil observasi. Bahasa sendiri aja, singkat juga nggak apa-apa, yang penting ke depan. Kami masuk aja. Kelompok dua. Oh, khusus kelompok dua. Enak, kan? Kalau saya dapat ayo kelompok dua semangat. Jika, Struktur dari teks. Iya. Enak tuh Ingatkan dulu temannya ya, Nak. Oke, yang pertama. Pernyataan umum berisi tentang teks umum. Dua, deskripsi bagian berisi tentang uraian. Tiga, deskripsi manfaat berisi tentang manfaat. Manfaat dari ringkasan. Boleh ini dikasih ini? Oke, tulisnya cukup segitu aja. Anak-anak itu sudah paham kan apa itu laporan hasil observasi? Paham, Bu.